Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Libina Putri Handayani dengan NIM 22100150505205. Dan saya dari kelas 01 SMJK 012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah ekonomi, program studi manajemen, fakultas ekonomi, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu biaya produksi. Khususnya saya akan membahas mengenai biaya produksi jangka panjang. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu biaya produksi. Jadi saya akan membahas apa itu biaya produksi. Biaya produksi itu dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Setiap pengusaha bagi kita harus dapat memperhitungkan produksi agar dapat menetapkan harga pokok barang yang dihasilkan. Biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Menetapkan biaya produksi ini berdasarkan pengertian tersebut memerlukan kecermatan karena ada yang mudah diidentifikasi, tetapi juga ada yang sulit diidentifikasi dan hitungannya. Untuk biaya produksi ini sendiri yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, biaya eksplisit, yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran atau pembayaran berupa uang. Yang kedua, biaya tersembunyi, yaitu pembayaran untuk keahlian perusahaan produsen tersebut, modalnya tersendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam biaya. Biaya apa sih yang harus kita dikeluarkan ketika kita memiliki usaha? Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi ini adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi produk tertentu. Biaya produksi tersendiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini adalah biaya yang terjadi dalam rangka pengarahan, pengendalian, dan pengoperasian perusahaan. Yang ketiga ada pemasaran. Biaya pemasaran ini adalah biaya yang terjadi dalam rangka promosi suatu produk. Yang keempat ada biaya keuangan. Biaya keuangan ini adalah biaya yang berhubungan dengan memperoleh dana untuk operasi perusahaan, misalnya biaya bunga. Yang selanjutnya teori biaya produksi erat dikaitkannya dengan teori fungsi pengeluaran. Keduanya membedakan analisisnya kepada jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya juga dipengaruhi oleh hukum produksi marginal yang semakin berkurang, yaitu dengan yang tadi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini langsung aja kita membahas apa sih itu biaya produksi jangka panjang. Setelah yang kita tahu tadi biaya produksinya, di sini biaya produksi jangka panjang merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Jenis biaya produksi ini dibedakan dengan jangka pendek karena semua faktor produksi dalam biaya produksi jangka panjang bisa mengalami perubahan.
Oleh karena itu, semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan jumlah. Maka, antara biaya tetap dan biaya berubah tidak perlu lagi dibedakan. Artinya, perusahaan dapat menambah jumlah tenaga kerja, peralatan produksi, mesin, dan lain sebagainya. Biaya produksi untuk jangka panjang bersifatnya adalah variabel. Biaya rata-rata jangka panjang atau long range average cost atau LRAC yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitasnya produksinya. Dalam produksi jangka panjang, semua input diperlakukan sebagai input variabel. Jadi tidak ada input tetap. Biaya-biaya produksi yang dikaitkan dengan biaya produksi jangka panjang adalah yang pertama biaya total, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya rata-rata, dan biaya marginal. Nah, selanjutnya dalam rangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah, seperti yang dibilang tadi. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih cara meminimumkan biaya jangka panjang? Dapat memperluas kapasitas produksinya, yaitu harus menentukan besar kapasitas pabrik atau plant size yang akan diminimumkan biaya produksi. Dalam menganalisis ekonomi kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva biaya rata-rata atau AC, sehingga analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas. Peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada yang pertama tingkat produksi yang ingin dicapai, yang kedua sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Nah, yang selanjutnya ini saya akan membahas jenis biaya produksi jangka panjang. Jenis-jenisnya apa aja sih? Yang pertama, biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Biaya rata-rata jangka panjang merupakan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan selalu berubah kapasitas produksinya. Yang kedua, ada biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Biaya marginal jangka panjang merupakan biaya tambahan karena penambah produksi sebanyak 1 unit. 1 unit perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Yang ketiga, ada biaya total jangka panjang atau long run total cost. Biaya total jangka panjang atau long run total cost merupakan biaya yang dikeluarkan memproduksi seluruh output dan semua bersifat variabel. Yang keempat, ada kurva biaya total jangka panjang atau long run total cost curve. Kurva biaya total jangka panjang menggambarkan biaya total jangka panjang minimum untuk memproduksi berbagai tingkat atau jumlah produksi. Kurva biaya total jangka panjang diturunkan dari kurva expansion path. Yang
kelima ada kurva expansion path. Kurva expansion path menggambarkan kombinasi faktor memproduksi yang paling optimal untuk menghasilkan berbagai jumlah produksi. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas satu persatu, yaitu long run average cost atau LAC. Biaya total rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output. Biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya, yaitu dengan rumus di atas ini. Kurva LAC menunjukkan biaya produksi per unit terendah untuk pabrik setiap output pada setiap skala pabrik yang dapat dibangun. LAC menyinggung semua kurva biaya rata-rata jangka pendek, Short Run Average Cost atau SAC, yang mencerminkan semua alternatif perencanaan skala yang dapat dibangun oleh perusahaan dalam jangka panjang. Nah, yang selanjutnya ada Long Run Marginal Cost atau LMC. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak satu unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya marginal jangka panjang yaitu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak. Biaya rata-rata jangka panjang long run average cost yaitu biaya total dibagi jumlah output. Nah, yang seperti kita lihat ini ada rumusnya. Kurva biaya marginal jangka panjang atau LMC mengukur perubahan biaya total jangka panjang LTC per unit perubahan output. LTC untuk setiap tingkat output dapat diperoleh dengan mengendalikan output dengan LAC untuk setiap tingkat output tersebut. Dengan menerapkan nilai-nilai LMC pada pertengahan antara tingkat output yang berurutan dan menghubungkan titik-titiknya, maka diperoleh kurva LMC. Kurva ini membentuk U dan mencapai titik minimum sebelum kurva LAC mencapai titik minimumnya. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang long run total cost atau yang disebut dengan LTC. Biaya jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total jangka panjang atau long run total cost yaitu keseluruhan biaya total panjang sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost, yaitu tambahan biaya karena menambah produksi banyaknya. Seperti ada rumus di atas ini, LTC untuk setiap tingkat output dapat kita peroleh dengan mengalihkan output dengan biaya rata-rata jangka panjang LAC pada tingkat output dengan menerapkan nilai LTC untuk berbagai tingkat output dan menghubungkan titik-titiknya, maka akan dapat kurva LTC. Kurva LTC menunjukkan biaya total minimum guna untuk memproduksi setiap tingkat output pada skala operasi yang diinginkan. Kurva LTC juga dinyatakan oleh kurva yang menyinggung semua kurva biaya total jangka pendek atau STC. Nah, yang untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost.
Biaya rata-rata jangka panjang dapat dihitung menggunakan rumus LAC sama dengan LTC per Q atau dibagi Q. Keterangannya, LAC biaya rata-rata jangka panjang, Q-nya adalah jumlah output. Contoh, biaya rata-rata jangka panjang. Anda sebagai pemilik bisnis tas khusus wanita, secara keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel dalam produksi tas mencapai 10 juta. Adapun tas yang berhasil diproduksi mencapai 500 buah. Jawab, untuk LAC sama dengan LTC dibagi Q. Average cost biaya rata-rata jangka panjang dibagi jumlah outputnya. 10 juta dibagi 500 sama dengan 200.000. Jadi untuk biaya rata-rata untuk produksi satu tas mencapai 200.000. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh biaya marginal jangka panjang. Nah, di sini ada PT Murni mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Dari contoh soal tersebut, biaya marginal di atas merupakan biaya berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Bahwa diketahuinya TC-nya. TC itu adalah 600 juta tadi dikurang sama 400 juta, yaitu TC-nya mendapat 200 juta. Untuk Q-nya 2000 unit dikurang sama 1000 unit. Q-nya mendapatkan 1000 unit. Untuk menyelesaikannya, MC sama dengan TC dibagi Q. Maka MC 200 juta dibagi sama 1000 unit, yaitu mendapatkan 200.000 per unitnya. Maka biaya marginal produksi meja tersebut adalah 200.000, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 dengan memproduksi satu meja. Nah, baik, saya cukupkan untuk pembahasan saya mengenai biaya produksi dan biaya produksi jangka panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.